Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini memenuhi undangan kita pada kegiatan diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak. Diseminasi budaya positif ini adalah sebuah alternatif pembelajaran bermakna. Mari kita lanjutkan. Ya, mengantar ini saya Walidah Nurul Ain, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes dari SMKS Kerabat Kita Dunia Jahat. Ada pasti kok budaya positif itu penting. Kita ada landasannya di sini. Landasan budaya positif itu tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan, lebih tepatnya pasal 12, diantaranya yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ini adalah salah satu landasan bagaimana sih budaya positif perlu diterapkan dalam budaya sekolah kita. Selanjutnya, oke, apa sih makna budaya positif itu? Apa sih pentingnya juga? Nah, untuk budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bersifat positif, yang bernilai positif. Di dalamnya itu terdapat sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakternya murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas ataupun di lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan dalam berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah ini dia, jika seseorang sedang mengalami ataupun merasakan tekanan-tekanan dari luar, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Berikutnya, ini nanti pemaparan yang akan kami sampaikan kurang lebihnya konsep kunci dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu paradigma belajar. Oke, sebelumnya Bapak Ibu kita akan melakukan sebuah permainan. Mungkin permainan ini butuh 2 orang untuk melakukannya. Yang pertama bertindak sebagai A, yang kedua bertindak sebagai B. Coba, ini nanti permainan cuma 30 detik bisa. Coba Bapak Ibu yang pertama sebagai A. Yang pertama A itu mengepalkan tangan. Oke, mengepalkan tangan salah satunya. Kemudian yang B itu nanti bagaimana keadaannya membujuk ataupun bisa membujuk ataupun bisa menghardik ataupun dengan bisa memberikan mengintimidasi ataupun sampai memarahi. Agar apa sih? Agar bisa membuka tangannya. Itu yang B. Tugasnya yang A, bagaimana Bapak Ibu semuanya itu bisa mempertahankan apa yang ada di tangannya. Bisa misalnya ini yang dikepalkan itu adalah barang yang berharga ataupun sesuatu yang sangat disukai. Ya, coba ini yang A, coba yang A mungkin di sini berlaku sebagai A. Oh ya, oke, Pak Hendy sebagai A. Yang berikutnya Bu Dewi sebagai B. Orang B. Oke. Ibu, ya, Ibu nanti menyampaikan ke Pak Hendy. Boleh dengan membatik, membujuk dan lain sebagainya, agar apa yang ada di kepalanya itu bisa terbuka ataupun tetap dipal. Coba Bapak Hendy 30 detik aja, nanti gantian. Oke. Sudah? Oke. Bu, oke. Ini juga nanti sama, yang B juga sama. Maksudnya kayak gimana? Ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Apakah orang
si A yang pertama itu membuka kepalan tangannya, apa dan apa alasannya? Tadi membuka kepalan tangannya atau enggak? Bu Dewi, Pak Dedinya enggak. Ya, walaupun sudah dibujuk, walaupun mungkin sudah dimarahin, tapi tetap tidak mau membukakan tangannya. Oke, alasannya itu apa sih? Siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa ya? Yang A atau yang B yang memberikan kontrol? Yang A. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih untuk Pak Dedi dan Bu Dewi untuk sebagai contohnya. Ya, sebetulnya yang namanya kendali atau kontrol itu ada di tangan kita semuanya. Walaupun itu ada dorongan dari luar, walaupun itu ada intimidasi dari luar, bujukan, walaupun mungkin ada sampai uang 10.000 di tangan gitu misalnya, dan sebagainya, itu tetap tidak mau dibuka karena memang kontrol itu memang berada pada diri kita. Begitupun siswa. Misal satu saat, satu ketika kita mengajar, ada anak yang memang mau untuk diajak ataupun maju ke depan untuk mempresentasikan sebuah pendapatnya tentang satu pertanyaan dari kita. Ada yang mau, ada juga yang enggak. Ketika mau atau dan tidaknya itu memang tergantung dari siswanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kontrol memang ada di mereka. Next, di sini kita akan merubah yang namanya paradigma belajarnya kita. Yang tadinya itu mungkin kita punya paradigma yang satu, kemudian kenapa kok kita harus berubah ke paradigma berikutnya? Paradigma di sini adalah pandangan. Menurut statement ROV itu ada dalam bukunya Principle Center of Leadership. Jadi seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Beberapa di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama realitas kebutuhannya kita. Jadi tadinya itu kita menyampaikan atau kita punya pendapat bahwa yang namanya kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrol nanti yang akan kita bahas itu adalah yang akan kita rubah itu adalah kebutuhannya itu kita semuanya berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol nanti paradigmanya kita berubah. Di sini di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, di stimulus respon yang tadinya kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi nanti di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Berikutnya, di sini juga ada stimulus responnya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita berpandangan bahwa yang namanya perilaku buruk siswa itu dilihat itu dia kesalahan. Padahal nanti di teori kontrol semua perilakunya siswa itu mempunyai tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol nanti saya sendirilah yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain, ini di stimulus respon. Tetapi nanti di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Misalnya di pucuk itu gagal, kita maksa harus seperti ini. Tetapi nanti di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, ini yang biasanya kita akan berpikir ke arah sana lebih jauh, yaitu model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kontrol, nanti kita akan berpikir win-win solution atau menang dan menang. Oke, itu untuk paradigma belajar. Untuk berikutnya, kita masuk ke disiplin positif. Menurut Diana Dawson dalam bukunya, itu menyatakan bahwa yang namanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Padahal sejauh ini kita tahu namanya disiplin. Kita itu sekolah kita itu menerapkan yang namanya kedisiplinan tinggi. Apa sih sebetulnya ya kedisiplinan itu? Selama kita sampai sekarang ini itu yang maksudnya kita disiplin adalah kepatuhan seperti itu nih Bapak Ibu nih. Padahal sebetulnya itu artinya cuma belajar. Ya, disiplin juga itu berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa
atau ajaran tertentu sehingga memotivasi. Adalah motivasinya di sini adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Oke, ini yang mungkin jarang kita bahas. Padahal kita itu sebetulnya sudah punya gambaran, sudah punya dasar, sudah punya tokoh pendidikan yang perlu kita kiblati ataupun perlunya kita landasi filosofinya, yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara untuk pendidikannya kita. Beliau itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, ya, atau konteks pendidikan kita untuk kita saat ini, salah utamanya itu adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang mana? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti internal itu dalam diri kita. Motivasinya itu dalam diri, bukan dari orang lain. Seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap orang ataupun setiap anak Indonesia, yang kita kenal adalah dengan profil pelajar Pancasila. Oke, itu tadi tentang disiplin. Sebelumnya kayaknya Bapak Ibunya sudah pada rumus. Sebetulnya apa ya ini ya? Kita ice breaking aja dulu ya. Oh iya, lapar. Oke, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Menurut saya kalau saya bilang semangat. Ya, dua kali. Semangat. Oke, alhamdulillah tuh tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya untuk poin yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini yang paling menarik menurut saya ketika saya pembelajaran di guru penggerak, yaitu motivasi perilaku manusia. Sebetulnya motivasi perilaku manusia itu didasarkan atas alasan 3 ini. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan atau orang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi sejatinya manusia ataupun anak-anak yang kita didik itu motivasi mereka itu ada 3 hal ini. Kalau motivasi mereka itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya anak-anak kalau misalnya kita berikan tugas, itu mereka bakal tanya gini, apa yang akan terjadi jika saya itu tidak melakukannya? Itu biasanya anak-anak tidak atau yang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian ada juga nih anak-anak yang dia itu pengen mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Mereka bertanya, apa yang akan dapat saya apa yang bisa saya dapatkan dengan melakukannya? Nah, ini dia yang terakhir ini yang kita harapkan. Kita juga seperti itu sebagai seorang guru ya, dan juga pekerja. Ini dia. Ini apa yang bisa menjadi ataupun seperti apa? Kita itu akan jadi seperti apa setelah kita itu melakukannya? Itu biasanya sebagai motivasi perilaku manusia. Ini sebagai refleksi dan sering kita itu bersemi diri. Saya bersemi diri, iya saya sudah sampai tahap mana ya? Apakah saya itu masih menghindari ketidaknyamanan? Misalnya saya menggunakan seragam sesuai dengan hari, ataupun kita masuk pada jam tertentu pada jamnya yang terjadwal pada kita. Berikutnya kita masuk ke ini dia. Ini ada hukuman dan penghargaan. Ada studi kasus Ibu Bapak. Mari kita baca sebentar. Di sini ada kasus, ada Iva. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Ini mungkin ada yang guru matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat
saat berupaya menjawab. Kita bayangkan, ya, dia buku. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Guru Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva itu menertawakan Iva yang tertutup dan malunya luar biasa. Kemudian malahan beliau itu meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ini hidungnya. Kemudian kelas itu makin gaduh dan anak-anak pun melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dia sudah tidak bisa, kemudian ditertawakan sama temannya, malah diminta Pak Seno gurunya itu untuk ke depan. Sebetulnya ini ada hukuman atau gimana ini? Coba kita lihat. Di sini ada pertanyaan kasus. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Coba Bapak Ibu setuju pasti tidak setuju ya. Mengapa? Nah, yang kedua ini, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Coba Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi ya? Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Ya, itu hukuman. Emang apa sih bedanya? Masih Mbak Nisa. Ya, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Nanti kita lihat. Di sini ada beberapa tabel. Ada yang pertama identitas gagal, ada di sini namanya identitas sukses. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ada 3 yang istilah yang kita belajar ini. Kalau yang hukuman, seperti apa sih hukuman itu? Ada beberapa sini, nanti mungkin saya bacakan beberapa saja. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi, itu konsekuensi. Restitusi, nah ya, restitusi itu nanti memberikan pilihan. Next, ada beberapa di sini juga. Kalau hukuman itu sifatnya nanti negatif, kalau konsekuensi itu adalah sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Ada istilah juga lain di sini. Kalau yang namanya hukuman itu ada bahasa ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu yang hukuman. Sedangkan yang konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan. Biasanya itu bersifat konsekuensi, sudah ada. Tapi kalau yang namanya restitusi, karena itu pilihan, makanya di sini ada kalimat. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu bahasa untuk restitusi. Jadi nanti kita ada contohnya berikut. Nah, mari kita berlatih. Ini Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi kah? Coba kita lihat. Mencatat ini ada tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah bla 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 bla. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi, oke. Nanti ada jawabannya ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Irfan. Berikutnya, ada yang kedua, itu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Dibuatnya di meja tulis itu namanya? Oke, terima kasih Pak. Ya, itu konsekuensi. Nanti kita lihat sebenarnya jawabannya. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Next, ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman. Next, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena memang dia terlambat datang dan tertinggal pada pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Baik. Next, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, coba kita lihat jawabannya. Oke. Kalau nggak setuju bagaimana Bu? Ya, kalau nggak setuju seperti apa? Nanti kita sampaikan lagi penjelasannya. Oke, di sesi pertanyaan boleh. Next, ini ya, ternyata mencatat dan lain sebagainya itu
hukuman, konsekuensi, betul ya, jadi betul. Berikutnya nanti kita masuk. Ini ada istilah di dalam hukuman, penghargaan dan restitusi itu ada beberapa yang namanya penghargaan itu memang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Padahal penghargaan dan hukuman itu beda. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Untuk pendapatnya Alfie Kohn, ini ada bukunya. Mauan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya gimana? Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu ada yang namanya hukuman atau tidak perlu ada yang namanya penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn. Maka kita ada slash ini. Sebaiknya tidak melakukan penghargaan yang berlebihan juga. Nah, ini solusinya. Namun melakukan penghargaan untuk tiap individu itu boleh. Nanti boleh pertanyaan. Next. Ini dia. Tadi itu kan ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif karena dia merupakan beberapa pilihan-pilihan, ada pilihan-pilihan tertentu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi dia melakukan kesalahannya itu mereka diajak kembali memperbaiki kesalahannya mereka, kemudian bisa balik lagi ke kelompoknya, tetapi karakternya jauh lebih. Next. Bapak Ibu sudah nggak semangat lagi deh kayaknya. Nanti saya coba kalau saya bilang semangat pagi luar biasa seperti itu gitu. Oke, coba yuk Bapak Ibu semuanya semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Masih semangat walaupun udah sore, walaupun usianya memang sudah tapi tetap semangat belajar. Oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Tadi ada istilah di depan. Seluruh tindakan manusia, termasuknya kita, termasuknya siswa kita, itu mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita itu sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu didasarkan atas 5 ini. Yang pertama, kebutuhan dasar yang utama itu adalah survival ataupun kebutuhan dasar. Ini seperti makan, sandang, pangan, papan. Ya, contohnya saja. Nanti kita akan bahas berikutnya. Ada kebebasan, freedom, fun, kesenangan, belonging. Ini biasanya ada love dan belonging. Jadi cinta dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus. Ibu Albert itu adalah guru wali kelas dari PKJ. Beliau itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas itu telah datang padanya dan menemukan Doni yang sering meminta bekal makanan, gitu ya, di kelasnya. Beliau juga ada ya yang sering bawa makanan ya Bu ya. Nah, Doni itu seringkali meminta bekal makanan siang mereka itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa sih yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan itu? Oke, next. Alternatif jawaban itu. Yang pertama, ketika ditanya sama Doni, kenapa sih kok ngambil makanan temannya secara paksa? Dia jawab seperti ini. Ibu, menurut saya itu ngambil karena saya itu lapar. Dan orang tuanya itu tidak membawa bekal makan siangnya. Ini salah satu alasan ataupun salah satu kebutuhan dasar manusia yang mana ya, yang
itu lapar. Lapar itu berarti kebutuhan dasar berupa survival atau ya utama gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang utama yaitu sandang, makan, dan lain sebagainya. Ini adalah survival. Dan ketika ditanya jawabannya Doni lagi, Don, saya senang Bu kalau jadi teman-teman itu bisa memperhatikannya. Nah ini dia, ini pengennya gitu. Kalau misalnya ada temannya itu pengen pengen diterima sama orang lain, pengen diterima sama temannya, ini berarti kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar ya love and belonging, pengen diterima. Kemudian ketika ditanya, Doni itu merasa hebat karena temannya itu jadi takut dan dia itu menuruti keinginannya. Ini kebutuhan dasar berupa ya power, oke, atau penguasaan. Nah ada lagi nih ditanya, ternyata jawabannya dia itu merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawa ibunya, karena dia itu selalu membawa bekal makanan itu aja mie aja, telur aja di sana. Dia itu bosan. Nah ini dia berarti sedang memenuhi kebutuhan dasarnya berupa ya di sini tuh pengen bebas, beragam, tidak hanya itu aja, freedom ya. Kemudian ada lagi alasan ya kenapa kamu ambil makanannya iseng aja. Jadi itu menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, dan dia ekspresi teman-teman itu lucu gitu. Nah kebutuhan dasar ini itu adalah kebutuhan dasarnya dia. Ya, dia sudah memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang kalau teman-temannya itu kesel gitu. Berikutnya, halo. Next, ini masih ada ya ada 4 lagi. Kita masuk ke posisi kontrol. Ini sering nih kita tim SPB 2 atau di BK sendiri itu mengalami hal-hal seperti itu. Dosen itu menyampaikan ada posisi kontrol itu Bapak yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Yang pertama, kita itu posisi kontrolnya sebagai apa? Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua ada pemberi rasa bersalah. Ada ya ini posisinya sebagai teman. Posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Dan posisi kontrol berikutnya adalah sebagai manajer. Yang manakah kita? Nah, kita masuk di sini. Posisi pembuku. Guru-guru itu menerapkan posisi pembuku. Guru-guru yang menerapkan posisi pembuku itu akan berkata, patuhi saja lah aturannya. Atau awas ya, kamu selalu saja salah, selalu salah. Gitu. Salah terus dan lain sebagainya. Itu biasanya bahasa-bahasa itu sini dilakukan posisi kita sebagai pembuku. Sering ya kita kamu lagi misalnya. Next, membuat rasa bersalah. Mungkin ini saya juga sering mengalami seperti itu. Saya juga sering melakukan. Tapi yuk Bapak Ibu, mari nanti kita introspeksi mana ya dan sebaiknya gimana ya. Membuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut ini dan dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa deh dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini ibu itu akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Murid itu merasa tidak berharga dan tidak mencerahkan orang lain dan telah mencerahkan orang yang disayanginya. Seperti itu, harus gimana ya? Posisi kontrol berikutnya. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nanti biasanya kata-kata yang dikeluarkan yang terucap itu adalah mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian dia sudahlah kali ini nggak apa-apa. Nanti dibereskan deh, kali-kali jangan ya. Nah, biasanya itu kalimat-kalimat kita sebagai pengontrol teman. Nah, sekarang yang pemantau, ini pemantau. Kalau tipe pemantau itu kayak gini langsung.
yang telah kamu lakukan. Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, seorang pengamat itu mengontrol perhitungan, yaitu sangat mengandalkan perhitungannya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti perlakuan seseorang. Nah, di sini ada catatan, daftar, cek dan sebagainya. Itu kita sebagai pemantau. Next, yang terakhir proses kontrolnya adalah sebagai manajer. Ini yang kita harapkan bagi ibu semuanya. Sebaiknya memang kita itu berlaku sebagai seorang manajer. Tapi mungkin saat ini saya ataupun teman-teman yang lain masih di posisi sebelumnya. Tapi pelan-pelan. Di sini apa sih manajer? Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi di sini itu dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu nantinya akan berkata, apa yang kita yakini? Nanti kembali kepada keyakinan kelas. Apa yang kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya, dan lain sebagainya. Itu nanti posisinya adalah seorang manajer. Next, ya, jadi sudah ada 5 posisi kontrol. Sebaiknya memang kita tidak hanya mungkin di posisi teman ataupun di posisi pemantau, tapi paling tidak kita sudah pakai posisi manajer ini. Berikutnya, ini dia. Tadi ada bahasa sebelumnya itu ada keyakinan kelas. Di sini kembali ke keyakinan kelas. Oke, ini insya Allah bentar lagi selesai. Oke, di keyakinan kelas, Ibu, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang kita selama ini? Oke, lanjut. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang selama ini kita buat itu adalah peraturan kelas, juga terpampang, ditulis, terus ditempelkan di dinding kelas. Oke, tetapi di sini untuk keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak. Kalau peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat bukan dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi cuma sedikit aja sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi menyediakan waktu secara khusus untuk kegiatan keyakinan kelas ini, curah pendapat ini. Ini salah satu contohnya. Ya, maka sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Oke. Ini ada salah satu keyakinan kelas yang sudah ditempel. Oke. Di kelasnya di kelas TKC 2 bisa ditempel dan dokumentasikan. Next, ini dilakukan. Nah, nilai kebajikan tadi ada bahasa nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi yang selama ini kita ada peraturan kelas, ini kita berlanjut jadi keyakinan kelas, dan itu hanya sedikit saja. Berikutnya, ini yang sudah pernah saya lakukan, contohnya ini sosialisasi tentang keyakinan kelas. Ya, ini. Nah, ini juga salah satu yang sudah dibuat oleh anak-anak. Ini keyakinan kelas 10 TKJ 1. Ya, oke, ini sudah pernah. Ini jadi ada jawab pendapat, ada anak-anak atau murid yang memberikan pendapatnya. Keyakinan kelas apa saja yang akan kita yakini selama satu semester ini, misalnya, dan sebagainya. Perlu disosialisasikan. Jadi ini prosesnya tidak ujuk-ujuk gitu. Prosesnya agak lama. Mungkin 1 minggu, 2 minggu dan sebagainya kita harus selalu mengingatkan keyakinan kelas. Berikutnya, nah ini dia yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain. Ya, terutama teman itu yang teman-teman dari Pak Radil dan kawan-kawan. Ini dia yang sudah disampaikan. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini bukan segitiga
segitiga biru yang capnya di karung-karung ataupun di kemasan tepung ya Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Tadi kita itu mengenal yang namanya segitiga restitusi, itu digunakan untuk ketika kita itu mengalami ataupun kita ada teman ataupun ada anaknya kita ataupun ada muridnya kita itu mengalami masalah ataupun melakukan kesalahan. Oke, ini yang pertama. Yang pertama itu adalah tindakan menstabilkan identitas. Itu maksudnya gimana? Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan untuk memenuhi yang namanya restitusi yang di awal yang tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kata-kata yang disampaikan itu gak apa-apa, setiap orang itu pasti punya salah. Ibu juga punya salah. Untung saja kamu itu tidak melakukan hal yang lebih parah. Ibu bersyukur kamu hanya melakukannya seperti ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Tahapan berikutnya itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, mereka memang sudah melakukan kesalahan. Kemudian kita akan tanya sama mereka, kita akan tanya sama dia, sama murid kita. Kamu melakukan satu tindakan tersebut pasti punya alasannya ya. Tanyakan alasannya itu apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan? Itu ada cara yang lebih efektif ya. Nah, ini ditanyakan di validasi tindakan yang salah. Berarti meyakini kalau dia itu tindakan yang salah, kemudian ditanyakan lagi. Ada cara yang lebih baik atau enggak? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, untuk yang tahap terakhir di sini, itu ada menanyakan keyakinannya universal atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Masih ingat keyakinan kelasnya kita? Bagaimana ya kalau keyakinan kelasnya kita? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa sih pentingnya kalau kita itu melakukan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Pentingnya apa? Buat kamu itu penting atau enggak? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk yang tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan berikan contoh di sini. Oke, ini ada yang sudah pernah dilakukan. Saya mencoba, ini juga sudah kemarin untuk kegiatan segitiga restitusi. Sebentar, sebentar. Mari Bapak Ibu disimak sebentar. Ini penerapan restitusi yang sudah dilakukan.
kurang lebih. Terima kasih. Ini kurang lebih pemaparan dari saya tentang bagaimana sih diseminasi ataupun budaya positif yang akan kita terapkan sebisa mungkin. Di sini saya tidak menggurui, cuman yuk bareng-bareng Bapak Ibu menciptakan suasana yang positif di sekolah kita agar kita nyaman, siswa juga nyaman dalam melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Amin. Kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sehat. Amin. Teman kalian yang diberikan kesehatan dan Amin. ini tercatat ada 3 anak yang tidak hadir. Oke, kita akan melanjutkan ya. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang apa itu keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas ini, Mas dan Mbak, sudah pernah kalian bahas di awal. Apalagi di awal pembelajaran semester itu ada yang namanya kontrak belajar, ada peraturan kelas. Gitu. Seperti itu ya. Ya. Ada beberapa macam guru juga yang melakukan hal yang sama seperti yang akan ibu nanti terapkan sama kalian. Oke, untuk memastikan dulu kalian fokus apa enggak ya, kita akan bermain atau menggunakan ice breaking. Ya, tolong sampaikan kalau saya bilang pagi, tepuknya nanti 1 kali. Ya, siang dulu lah, siangnya tepuknya 2 kali. Sore nggak ada, malam nggak ada, atau kosong gitu ya. Coba saya lihat. Selamat pagi, gitu ya. Oke. Kemudian kalau selamat siang, selamat sore, ya kosong aja ya. Tapi mohon maaf kalau saya bilangnya gini, ada selamat pagi, terus habis itu, tapi saya juga bilangnya cuma pagi gitu aja, ya nggak usah. Gitu ya, kita coba aja. Oke, tolong partisipasinya ya. Yuk kita mulai. Selamat pagi. Ayo, yang lain tolong fokus ya. Yang tidak melakukan partisipasinya berarti kurang fokus ini. Coba kita mulai lagi. Selamat pagi. Siang. Yuk, masih tidak ada selamatnya. Masih bingung? Coba saya ulangi instruksinya. Kalau selamat pagi, kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore itu sebetulnya kalian mau pakai gerakan, tapi nggak nyampai. Bukan berarti tidak tepuk, gitu ya. Tapi kalau tidak ada selamatnya, kalian nggak usah. Gitu ya. Kita coba yuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Oke. Mas, masih pagi. Ya, harus fokus ya. Soalnya nanti kita akan kembali berikut. Sama-sama saja keyakinan kelas. Perhatikan dengan baik. Keyakinan kelas itu apa sih, Bu? Keyakinan kelas itu Ibu bahas di pertemuan sekarang. Itu sebetulnya yang namanya keyakinan kelas itu adalah salah satu fondasi dari budaya positif. Ibu, budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif. Budaya itu berawal dari apa? Kebiasaan. Kalau kalian biasa bangun pagi, berarti budayanya sudah positif kalian. Ketika kalian bertemu dengan orang, kalian menyapa, nah itu juga ya, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaannya yang positif. Nah, itu dia yang nantinya akan kita terapkan di kelasnya kita. Sebisa mungkin
kalian juga semuanya punya kebiasaan-kebiasaan positif sehingga bisa jadi budaya. Nih, oke, Ibu akan tampilkan untuk slide berikutnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih kok ada keyakinan kelas? Mengapa kok udah peraturan kelas saja yang sudah pernah kita buat? Seperti itu ya. Oke, nanti bisa saya sampaikan. Mengapa sih ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Tadi di awal sudah saya jabarkan ya. Next, yang ketiga, bagaimana sih mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif biar kelasnya kita itu adalah nyaman, biar kelasnya kita itu menyenangkan. Mungkin walaupun keadaannya sudah seperti sejauh ini, tetapi tetap menyenangkan untuk kalian. Menyenangkan itu tidak hanya kelasnya yang bagus, kelasnya yang fasilitasnya banyak, tetapi hatinya kalian, tetapi kegiatannya kalian, tetapi suasananya kalian itu bisa mendukung apa? Mendukung budaya yang positif, mendukung nyamannya belajar kalian. Gitu ya. Oke, next, ini dia.
Iya, nah 36 ini cukup. Gitu ya. Silakan Mbak. Jajar Mbak. Ya, silakan. Ada nengok tidak? Lanjut, lanjut. Ingin mabar Ya, yang lain hadir. Ke belakang, dulu ke belakang, ke belakang.
Kering. Main di. Kayak motor itu. Yo, kucingan. Kucingan. Kita kuyangan rasu. Jadi kuyangan. Alfa. Ya tadi. Tahu kan harus kuyangan. Kuyangan. Kucingan kacang kan kuyangan. Kita tuh ini kuyangan tuh goblok. Iya tapi beda. Kan lu nih kucingan lu. Ya enggak. Iya gitu ya. Aduh, ini beda dong. Tapi ini kucingan beda. Saya ngomongnya kecamatan kuyangan. Iya. Kucingan kacamata kuyangan. Kecamatan kucingan. Oh jadi. Kenapa? Pindah apa? Iya itu kucingan beda. Terima kasih disampaikan untuk Mas Eka. Pertanyaan itu disini kuyangan. Ya, ini berarti sudah ya. Ini enggak ya. Mas, Mbak, perhatikan. Boleh duduk di tempatnya masing-masing. Untuk pimpinan kelas yang tadi sudah disampaikan sama kalian melalui kertas, ini sudah dipilah. Jadi seperti yang ada di keyakinan kelas. Ya, Mas, Mbak, mereka itu tadi tugasnya itu menyamakan persepsi dari berbagai macam pendapat kalian. Ya, dipisahkan untuk di keyakinan kelas. Inilah yang nantinya akan jadi keyakinan kelas. Sebentar, dari sini akan dipilah lagi. Kita mulai dari ya bersih. Coba kita tolong bersih sudah ada berapa? Nanti di sini tulis bersih. Ya. Atom. Jule boleh. Kalau Usman dukir bu. Bu, Kadi lah bu, kadi sudah poin posen ini mas. Kita kan namanya. Kita yang ada deh. Oh, saya yang baca Pak. Nah, sabik jalan-jalan seneng ya. Makan. Gantian. Diskon. Agak-agak juara. Materi tadi ada suara kayak gitu tidak boleh pacaran di kelas. Wow. Berarti main kayak tindak lanjut ya, Bu. Grebak. Sampai bu. Udah beres aku, Bro. Cuma melunin kecamatan. Ya ini dia tuh dia. Desa kuyangan kudu. Ya kuyangan iya. Anak-anak kuyangan berarti anak. Rengsing berarti mau kuyangan. Tapi kucingan. Iya, tapi kecamatan kuyangan. Ojo, meluni ojo. Kuyangan kudu. Keren sini ini keren saya. Keren sini rengsing. Mas, suaranya masuk video. Ya kan udah dihilangin, Bu. Tangan di speed up lah bu. Pen pom. Aku jangan itu sih. Iya. Iya, lagi sama. Cipolet piyu. Cipolet. Orang ngerti kan jadi cipolet. Citimon. Orang ngerti mau kan? Cita dia. Lindi. Enggak ya. Kok banget Ngerti. kemarin ini. Cipanas. Yo wis padha mau bikin rumah. Apa lagi? Cirik.
Di pas kondusif nyaman dan tenang harus jadi satu ini yang sebelumnya ya saling baik. Sekian. Mas, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum, nama saya Eka Bagus Suwanto dari kelas 10 TK Desa. Kami bersama teman-teman dan Bu Farida telah membuat keyakinan kelas bersama. Semoga kami bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuzan dari kelas 10 TKJ 1. Kami bersama teman-teman dan Bu Farida telah membuat keyakinan kelas bersama. Semoga kami bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif yang disampaikan oleh Bu Farida pada pertemuan diseminasi kemarin sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap penanganan pada siswa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, menurut saya, setelah Bu Farida mengikuti guru penggerak, Bu Farida terlihat lebih bersemangat, lebih percaya diri untuk terus menimba ilmu dan menebarkan manfaat untuk sesama, terutama kami rekan-rekan di SMK Kerabat Kita Bumiayu. Untuk Bu Farida, semangat, semoga sukses, lancar, dan bertambah ilmu yang dicapainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.